Shalom Permata, selamat datang kembali di acara PA online kita di hari Jumat ini. Jadi harapan kami, walaupun kita sekarang berada di rumah, tetapi semangat kita semua bisa sampai di tempat ini. Dan kalau kita tahu COVID-19 memaksa kita untuk tetap di rumah, tetapi harus kita ingat ada satu sobat kita yang setia menemani kita. Namanya ialah Yesus. Mari kita angkatkan lagu pujian kita, Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Sama-sama kita katakan, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita katakan, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita katakan, ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, Waktu ku sendirian, dia selalu menemani. Sama-sama kita katakan, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita harus selalu ingat bahwasanya ada sahabat kita yang setia, ialah Tuhan Yesus. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Hingga pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan, Permata Golgota GBKP kilometer 8 Tuhan, bisa bertemu kembali Tuhan di dalam PA online kami Tuhan. Ya Tuhan, Engkau yang memberkati acara kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Ini saja doa Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita tahu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan kita juga harus tahu Tuhan yang selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Kita angkatkan lagu pujian kita. Kita bernyanyi, Sebab Kau Besar. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu
seperti Engkau, tiada seperti. Kita katakan, ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kita akan mengangkatkan lagu penyembahan kita. Kita bernyanyi Bejana-Mu. Kekuatan di jiwaku, keterangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu, tersungkur di kaki-Mu, tersungkurku di kaki-Mu, akan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bejana-Mu,
lagu penyembahan kita lagi. Sungguh besar setiamu. Kita katakan sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, Nyata di sepanjang hidupku. nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indah Engkau Tuhan. Lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kita katakan ku tinggikan Kau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Kau Tuhan melebihi segalanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran Selamanya. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat malam hari ini, dimanapun kami berada saat ini, kami bisa melakukan PA Permata, khususnya PA Permata GBKP Runggun kilometer 8, dan bahkan mungkin permata yang lain dari manapun mereka berada yang sedang menyimak, melihat video rekaman ini. Bapak, kami bersyukur walaupun kami tidak seperti biasa. Beberapa waktu yang lalu kami bersama dengan teman-teman kami untuk berkumpul memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi kami percaya itu tidak mengurangi rasa syukur, rasa sukacita kami. Kami mau terus tetap setia di PA Permata ini Tuhan.
Dan biarlah Tuhan memberkati kami dimanapun kami berada. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkau yang berbicara kepada kami, dan Roh Kudus-Mu yang bekerja di antara kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami beritahukan bahwa menurut bahan PA Permata tanggal 3 Mei sampai 9 Mei itu metode jam doa. Kita boleh jam doa seperti biasa yang ada menurut ketentuan dari buku PA Permata yang dikeluarkan oleh Permata GBKP. Tapi kami akan membawa renungannya ya. Jadi kita boleh jam doa tapi renungannya berdasarkan bahan yang disediakan dengan tema ataupun sasaran pengharapan, yaitu menghargai hidup, putus asa dan bunuh diri. Saya akan membaca bahan berdasarkan ini yang sesuai dengan bahan kita di halaman 66, yaitu Ibrani 12 ayat 2 sampai 3. Kita akan baca bersama-sama. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kembali kami menyapa bagi kita semua, Shalom Permata se-GBKP. Sesuai dengan bahan kita ya, saya melihat belakangan ini di tengah-tengah kemajuan zaman yang saat ini, yang semuanya serba apa? Serba instan, serba wah. Segala sesuatu apapun yang kita lakukan ya, jadi anak muda sekarang sangat musim untuk apa? Menonjolkan dirinya ya, keeksisannya. Kenapa banyak penggemar Instagram, banyak penggemar WhatsApp, penggemar Facebook dan sebagainya. Bahkan ada satu orang semuanya dia punya. Artinya apa? Banyak kesempatan untuk mengeksiskan diri, ya, mempertontonkan, melihat dirinya, memperlihatkan dirinya kepada orang lain dengan kegiatannya, dengan kelebihannya. Itu sebenarnya salah satu wujud dari kemajuan teknologi. Dan bahkan terjadi kontradiksi. Kalau dulu surat belum lancar, komunikasi belum lancar, masih pakai surat, justru komunikasi itu lebih baik. Ya, sangat baik bahkan. Mungkin ada yang kuliah di Jawa ya, dari Pulau Sumatera Utara, di Bandung, di Jogja, menulis surat atau di mana lah gitu, di luar kota, atau yang di Medan yang orang tuanya di Kabanjahe. Buat surat manande ras bapak ikuta lengkap. Uga beritandu pa, uga beritandu nande, uga berita enda kakak, abang, adik, sampai anak anjing, sampai babi, semua dibahas. Gitu ya, lengkap. Kenapa? Karena padahal alat komunikasinya hanya surat. Sekarang setiap orang punya handphone, ya. Setiap orang punya handphone, tapi justru komunikasi semakin terputus, terjadi kontradiksi. Di mana kamu udah sampai? Udah di simpang pos, padahal masih di Peringgan. Di mana kau ini? Udah di OTW, padahal masih mandi. OTW ke kamar mandi, ya, makin nggak bagus. Mana kamu nakku? Di kamar mak, padahal lagi diskotik, gitu ya. Mana kamu nakku? Ini lagi rumah teman, padahal entah lagi sedang nonton gendang guru-guru Aron. Ya, komunikasinya nggak lancar. Padahal kenapa? Padahal alat komunikasinya semakin canggih, gitu ya. Kalau dulu sepertinya seolah-olah dalam mimpi ditekan-tekan, nanti pakai. Akhirnya sekarang ada. Itu saking lancarnya. Dan ada lagi, ketika kita mempertontonkan diri, aku bilang tadi eksis itu sebenarnya nggak apa-apa juga ya, dalam rangka daripada katanya gini, daripada kita nggak buat status, nanti nggak tahu orang kita udah mati atau belum, gitu ya. Kita masih hidup atau udah mati. Baru juga memang ada. Enak, kadang-kadang bantu juga Facebook ini. Di mana anakku kok nggak nampak ini si Anu itu. Kita bisa searching, oh di Facebook. Dia lagi di warkop itu, Bi. Nah, bisa ya. Terangkap juga memang ada Facebook. Kenapa saya antar kita di pembukaan dalam rangka bahan kita
gitu ya. Saking banyaknya gitu ya. Atau saya balikkan, walaupun begitu banyak fasilitas, banyak yang membuat kita senang, tersedia apapun, belum tentu membuat kita menjadi apa? Senang. Menjadi apa? Menjadi syukur. Menjadi apa? Menjadi bangga. Menjadi apa? Menjadi apa? Rasa syukur yang mendalam. Kadang-kadang kita terlalu berpikir yang jauh. Jadi yang sekarang ini, yang kita punya sekarang, syukurnya sangat kecil, sangat tipis. Kenapa? Karena kita selalu membandingkan hidup kita dengan orang lain. Contohnya saya bandingkan dengan orang yang langsing six pack. Stres kali ya. Aduh Tuhan, kok nggak bisa aku six pack? Kok nggak bisa aku langsing? Jangankan six pack, langsing aja nggak bisa. Kok bisa lalap perutku gini? Stres, gitu ya. Ada orang yang pintar kali misalnya bahasa Inggris, tapi dia bodoh untuk misalnya berkomunikasi sosial. Stres. Kenapa? Kok bisa aku? Padahal nggak berguna bahasa Inggrisku, gitu ya. Ada orang yang mungkin kuliah di negeri pun merasa kurang bersyukur. Kenapa? Karena dia melihat ada lagi orang yang lebih hebat dari dia, yang lebih hebat dari dia, yang lebih hebat dari dia. Padahal sebenarnya memang itulah dunia, inilah hidup. Di atas langit selalu ada langit, di bawah lautan selalu ada lebih dalam lagi. Artinya justru di situ ternyata Allah kita adalah Allah yang hebat. Di kitab Ibrani dijelaskan tadi, ayo apa katanya? Marilah kita memandang kepada di atas, kepada Yesus. Karena sehebat-hebatnya yang kita punya sekarang, semuanya akan mentok jadinya. Ya, sehebat-hebatnya terbatas. Sekompak-kompaknya kita dengan sahabat kita, pasti ada nanti satu masalah yang enggak penting, rempet lanaikam si perkuanan. Sehebat-hebatnya kekuatan geng kita, satu masalah bisa rusak. Ya, sesayang-sayangnya kita nandeta, sesayang-sayangnya kita bapak kita, terbatas. Atau bahkan kita juga luan, nggak ada yang tahu ya. Dibatasi oleh waktu, usia, zaman. Tadi misalnya kaya, inilah sekaya apapun, mohon maaf, sekaya apapun orangnya sekarang di COVID ini, ketika dia meninggal, jangankan papan bunga, untuk menangisinya aja pun susah, langsung dikuburkan. Tuh, ada semua waktunya. Itu nanti kita streskan. Ya, jadi ada banyak hal yang membuat kita senang dalam hidup kita ini dengan lengkapnya fasilitas. Tapi itu justru sangat menunjukkan apa? Menunjukkan banyak orang yang stres. Kalau stroke-nya nggak banyak anak muda ya, karena kita bahas hari ini tentang anak muda. Ya, putus asa dan nggak sedikit yang mau bunuh diri. Ingat ya, aku berpikir ini diingatkan lagi bagaimana Yesus memikul salib. Kurasa kalau memang dipikir-pikir, kalau memang pada saat itu ya, Yesus memikul salib. Ketika dia memikul salib, dia menderita. Jangan-jangan dia ada ini asumsi pribadi ya. Kalau kita pribadi lah gitu ya. Udah lanceng aja lah, capek kali pun, gitu ya. Udahlah aku nggak jadilah, gitu ya. Sering kita putus asa. Nggak di dalam masa-masa umpamanya kita diuji. Udahlah, misalnya pengurus permata, aku berhenti aja lah, gitu ya. Atau ketika kita merasa bahwa kita yang paling menanggung jawabi permata ini, teman-teman kita sedang tidak. Udahlah aku aja yang mengandalkan, aku enceng, aku ngadi, aku stop, aku cuti. Yesus ketika memikul salib enggak, itu makanya apa fokus Yesus? Allah dan sesuai dengan visinya. Fokusnya ke situ. Berat ya, bayangkan siapa yang kita udah nonton film penyaliban Yesus. Kadang-kadang kan kita nonton sedih-sedih, tapi maunya kita bayangkan kita yang memikul salib itu. Bukan cuma fisiknya ya, hatinya, emosionalnya diejeki, diludahi, dielu-elukan. Kadang-kadang aku pun kayak manapun kita sabarnya kalau tiap hari dibilang gendut orang, mungkin marah aja kita. Ya, atau apa yang terjadi sama kita. Yesus ya ditokohi, diledek. Karena apa? Karena fokusnya kepada visinya, fokusnya kepada Allah. Bahkan apa? Dia dengan sukarela menanggungnya sampai dia mati.
Hari ini kita diingatkan di kitab Ibrani. Karena apa? Surat Ibrani ini ditulis kepada orang-orang yang menderita ya, dalam rangka mengikut Yesus, menderita di jemaat mula-mula. Sedikit ketahuan ibadah kena tangkap gitu ya, sedikit ketahuan memberitakan firman Tuhan kena tangkap, sedikit gitu-gitu. Jadi orang-orang yang berserakan, berkeliaran atau itu dituliskan untuk, makanya di surat Ibrani ini ya. Gitu. Jadi akhirnya apa? Akhirnya memang supaya apa? Sesuai dengan judul perikopnya, nasihat supaya bertekun dalam iman. Bertekun dalam iman. Sesusah-susahnya kita, semuanya udah ditanggung Tuhan. Saya ulang, sesusah-susahnya kita, nggak ada yang lebih susah yang dialami oleh Yesus. Sesusah apapun, bahkan aku bilang lagi sama seperti firman Tuhan, apapun yang kita alami, sesusah-susah apapun yang kita alami sekarang, orang yang lain pun sedang mengalami atau pernah mengalami. Jadi nggak ada hal yang baru. Apa kesusahan kita? Susah kali aku pendeta. Apa aku pun nggak ada. Aku paling miskin. Ada orang yang lebih miskin. Aku yang paling tolol. Ada orang yang lebih tolol. Nggak adil Tuhan ini banyak kali. Kamu nggak tahu kayak aku ini pendeta banyak kali. Lebih banyak, lebih parah dari kamu pun ada. Tapi bagaimana kita tetap apa? Merasa bahwa kita punya pengharapan yang teguh. Kenapa? Karena kita punya Yesus. Ada lagu dulu anak sekolah minggu katanya ini. Pandang terus padanya, jangan menoleh, pandang terus. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Ya, makanya ketika kita dilantik, aku ingat waktu dilantik dulu pengurus permata, bahanlah bagi kamar dahin guna Tuhan, labo guna manusia. Ingat kita melayani untuk Tuhan, kita kuliah untuk Tuhan. Bukan cuma untuk mama, bukan untuk cuman kita supaya nanti dapat kerja, untuk Tuhan. Pacaran untuk Tuhan. Makanya kalau pikir-pikir nggak ada lagi alasannya kita untuk putus asa, apalagi bunuh diri. Wah, malu kali ya. Jangan lagi ada permata kedengaran bunuh diri. Apalagi gara-gara pacar. Malu. Di mana kita buat? Ya, di mana kita buat letaknya pengorbanan Yesus tadi? Ya, Yesus dimuliakan. Kita bagaimana ugapa rumitnya, beratnya beban kita. Suatu saat kita tetap semua dimuliakan ketika kita mampu melewatinya. Ketika kita mampu berjuang. Yang dinilai Tuhan bukan hasil, ingat, Tuhan tidak pernah menilai hasilnya, tapi bagaimana kita mampu melewati prosesnya. Kalau hasil semua kita jelek, semua nilai kita buruk. Mau misalnya apa? Aku hobi MC, kamu bilang, mau MC sehebat apa kamu? Kecil. Banyak kali malaikat Tuhan di surga lebih hebat MC. Mau suara apa? Suara kayak apa? 7 oktav. Lebih tinggi lagi suara malaikat di surga. Beribu-ribu, satu pasukan serafim. Nggak ada. Lalit alasana kita lebih keren daripada apapun. Tapi apa? Tuhan melihat proses kita. Mau kininggitan kita. Ya, karena semua orang punya kekurangan. Bagaimana kita sampai titik darah penghabisan? Wah, seperti perang ya. Bagaimana kita sampai titik darah penghabisan, tetap setia, tetap di jalannya. Yang apa? Bahkan kita terima. Aku selalu kuingat. Ya, di bahan kita ini pun ada ya. Itu selalu ingat supaya kita apa ya? Bagaimana pun beratnya beban kita di 1 Korintus 13. Kenapa? Seberat-beratnya masalah kita, Tuhan gak pernah memberikannya lebih dari kemampuan kita. Itu yang paling keren. Makanya aku yang paling berat masalahku pendeta atau perbebenku paling berat. Tapi apa? Tidak melebihi kekuatan kita. Dan bahkan kalau dilanjutkan ayatnya itu, Tuhan akan yang langsung terjun untuk menolong kita. Ya, mulai siapapun kita permata yang mendengar ini, ayo jangan pernah putus asa. Hidup ini terlalu singkat untuk kita hanya berkeluh kesah. Syukur. Ya, mari kita bersyukur. Saat ini apa? Uang sangat terbatas karena kita di rumah saja. Yang kerja, yang kuliah, terbatas semua ya. Tapi syukur. Nah, nilai rasa syukur itu yang enggak tertandingi. Aku rusul katakan bicara tasak telu je, lomok-lomok je, pagit-pagit je, BPK je. Tapi mankam sambil merepet-merepet. BPK-nya pun ini kepedasan ini merepet-merepet. Tapi bicara ikan je, ikan kuli je, belgang-belgang je, tapi makannya dengan rasa syukur.
mana lebih ternikmati. Tuh, jadi sama seperti orang yang apa sama. Aku selalu bilang itu, pergi ke gereja yang ada yang pakai baju, umpamanya baju loak di pajak Melati, belinya obral 15.000, tapi dia merasa nyaman, cakep, keren, daripada harga 5 juta bajunya. Duduk pun dia takut, aduh ini ada paku enggak ya, gitu ya, ada enggak nanti tergores. Berdiri pun dia udah takut, suruh berdiri tertedis katanya di gereja tuh, kundul, udah palak deh sama pertuanya. Ini nggak tahu dia baju ini mahal, gitu ya. Sama aja, nggak tenang. Jadi itu orang rasa syukur gitu ya, merasa apapun ternikmati. Orang begini, di rumah saja, oke, di rumah saja. Ini tengok ini banyak yang ngomel. Ada lagi yang orang apa namanya orang Medan. Orang Medan paling keren kata jawabannya. Pernah katanya ada satu camat razia di kafe. Bubar-bubar gitu kan, langsung jawabnya, memang udah ada yang mati Pak Camat, katanya. Nunggu orang mati dulu baru percaya, gitu ya. Di rumah saja syukuri, terbatas pergerakan kita, syukuri. Terbatas keuangan sekarang, syukuri. Tugas kita bersyukur. Tugas Allah apa? Melengkapi. Ya, tugas Allah apa? Menolong kita. Tugas Allah apa? Menuntun kita. Bagian kita kerjakan, Tuhan pasti juga mengerjakan bagiannya. Jadi sebenarnya makanya orang rasa syukur nggak ada lagi takutnya, sama seperti dibilang Paulus ya, kan keren kali Paulus. Hidup dan mati dua-duanya menarik aku. Itu ayat favoritku, salah satu di Alkitab, paling keren. Situasi yang paling keren. Hidup dan mati duanya menarik aku. Wah, yang mana pun aku suka. Hidup bagi Kristus, mati untung. Kan keren. Kayak mana itu ya? Duanya sama seperti milih yang enak lah dua aja gitu. Kadang-kadang kita gitu ya. Kalau misalnya ini enggak, putus, mati aja lah aku. Balikan, iya itu baru mauku. Putus, mati aja. Enggak usah, atau udah gitu. Putus, untung. Balikan, oke. Itu orang yang bersyukur. Putus, aduh udah gak ada lagi lah, nanti laki-laki yang mau sama aku misalnya, atau perempuan yang sama aku. Duanya PHK sambung. Wah, dua anak ngerintak aku. Itu orang rasa syukur. Ya, jadi memang kalau kita nerangkan orang yang bersyukur ini agak-agak gampang, tapi agak-agak susah juga. Beda uang di kantong 20.000. Inilah kalau orang yang ngerasa syukur tadi, nggak putus asa, punya banyak stok syukur, uang 20.000, teh manis dingin satu. Orang yang uang 50.000, karena uangnya cuma 50.000, teh manis dingin satu. Atau orang yang punya 500.000 baru, teh manis dingin satu. Kenapa? Uangnya banyak baru rasa syukur. Di kampung kami banyak gitu. Kalau lagi banyak uangnya, lagi mahal, misalnya lagi mahal cabai gitu ya. Ini kan sekarang murah kali cabai ya. Makanya suntuk. Lagi mahal cabai, teh sesada, teh ndefal, teh ndesele. Ceria kali. Sekarang ini kalau kita cakapi dia, jangan kau cakapi aku. Sangana sentuh dia apa? Berarti rasa syukurnya terbatas. Sukacitanya hanya diperhitungkan oleh keadaan ekonomi. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Permata SGBKP, kita syukuri ya bahwa kita semua adalah orang yang dipilih Tuhan, orang berharga, anak-anak di bata. Mari kita fokusnya sama Tuhan. Boleh fokus ke masa depan, boleh fokus kita untuk pekerjaan kita, kuliah kita, untuk yang terbaik. Tapi jangan pernah lupa Tuhan yang menuntun kita. Nggak ada yang lain. Lalik si Deban. Pacar kita boleh memotivasi kita. Apa yang fasilitas sekitar kita boleh menjadi motivasi bagi kita. Tapi Tuhan yang makanya mata kita tertuju kepada Tuhan. Makanya ada itu dari kitab Mazmur itu ya kalau nggak salah. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Kenapa? Karena kita pun di mata Tuhan apa? Biji mata Tuhan. Kan keren kali itu ya. Jadi kita yang lalap jadi tatapan-tatapan Tuhan. Kenapa? Kita udah jadi biji matanya, lalap kita mau ditengoknya. Gitu banyaknya planet-planet di seluruh jagat raya ini, kita yang ditengoknya. Bayangkan, gitu cantiknya
planet apa itu yang punya cincin itu ya, Saturnus ya. Gitu cantiknya planet Saturnus, gitu kerennya planet Jupiter. Masa kita anak Simpang Kuala, anak Pajak Impres, anak Parang 4 tahu dia, anak Gang Riakna kan nampak kannya kita, bahkan kita sedang di dapur pun gitu ya. Terhebat kali ya, lebih cantik kita di dapur kita daripada planet Saturnus sana. Tuh kenapa? Karena kita adalah biji mata Tuhan. Itu nanti kita masih ragukan kasih Tuhan, ya sangat disayangkan sekali. Jadi beban kita yang begitu kecil, bahkan kadang-kadang beban kita yang buat beban kita ada. Masih belum ada kita beban kita gara-gara memberitakan firman Tuhan, diludahi orang, dicambuk orang, dilempar orang pakai nasi campur. Ya, enak juga itu ya. Belum ada, masih gara-gara kita, masih gara-gara kitanya, gara-gara kena hujanan, sakit kita, opname minta pertolongan sama Tuhan. Itu masih belum ada gara-gara aku mengabdi sana ke Kalimantan, belum ada. Jadi walaupun itu aku bilang tetap juga beban, bukan berarti kita jadi nggak boleh lagi punya beban. Pendeta punya beban, tapi bagaimana kita pengharapan sama Tuhan. Jangan pernah putus asa, tapi apa? Lebih percaya diri. Gagal no problem, karena kita masih punya Tuhan. Jadi jangan anti terhadap gagal. Anak-anak Tuhan, aku yakin selama kita mau berjuang, Tuhan pasti selalu kasih yang terbaik. Amin. Katakan dalam hati kita, aku berharga di mata Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman Tuhan yang meneguhkan kami malam hari ini. Kami rindu fokus hidup kami, mata kami, pikiran kami, jiwa kami hanya tertuju kepada Tuhan. Kami mau sama seperti Yesus yang sebenarnya kalau segi manusia sudah tidak layak lagi menerima, bahkan sanggup dalam proses penyaliban, tapi dia tetap bertahan sampai kesudahannya, karena dia melihat di depan sudah ada kemuliaan yang akan diperolehnya sebagai anak Allah, sebagai orang yang sudah dipilih Allah. Kami pun demikian Tuhan, karena kami adalah anak-anak Tuhan, maka kami pun bisa melakukannya. Dan karena Roh Kudus Tuhan ada dalam diri kami, yakin kami mampu kami melakukannya Tuhan. Mulai hari ini semua permata se-GBKP akan berpengharapan teguh, akan merasa lebih percaya diri lagi. Kami gak mau putus asa, bahkan sampai bunuh diri. Kami tolak itu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita bernyanyi si pepulung persembahan. Pepulung mempersembahan tak siendes kendage mandi bata tanda meriah ukur ban pasu pasuna si simpar brenaman banta asa singgo sikapkan asa singgo isikapkan asa singgo itotokan mengatakan bujur kita akan memanjatkan doa persembahan dan doa syafaat kita. Kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan. Hingga pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan, Permata GBKP kilometer 8 telah selesai melaksanakan PA online kami di malam ini Tuhan. Ya Tuhan, Engkau tahu sekarang bagaimana kondisi kami Tuhan. Kondisi di mana kami harus berada di rumah Tuhan untuk bisa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang akan menyertai kami satu persatu Tuhan. Engkau yang akan menjamah kami satu persatu Tuhan. Ya Tuhan, Engkau tahu Tuhan bagaimana kondisi negara kami Tuhan. Negara kami yang sedang menghadapi COVID-19 Tuhan.
bukan hanya negara kami Tuhan, tetapi negara-negara yang lain Tuhan juga bersama-sama dengan kami di dalam menghadapi COVID-19 Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang menyertai kami Tuhan. Engkau yang akan memulihkan keadaan kami seperti sedia kala Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk kepala pemerintahan kami Tuhan, Presiden, Menteri, dan jajarannya Tuhan. Engkau yang memberkati mereka Tuhan satu persatu di dalam mereka bertugas Tuhan untuk negara kami ini Tuhan. Begitu juga Tuhan, Engkau juga Tuhan yang mengetuk hati satu persatu Tuhan kami umat-Mu, agar kami Tuhan bisa berdiam diri di rumah Tuhan untuk nantinya memutus rantai penyebaran COVID-19 Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk setiap kami Tuhan, Permata Kilometer 8 Tuhan, dimanapun kami berada sekarang Tuhan. Engkau yang menyertai kami Tuhan satu persatu. Engkau yang menyertai kami. Engkau yang memberkati sekolah kami, studi kami, pekerjaan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tidak akan lepas tangan Tuhan di dalam kami mengalami percobaan ini Tuhan. Begitu juga Tuhan, berkati juga Tuhan orang tua kami Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau yang memberikan mereka kesehatan Tuhan dan umur yang panjang Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan kami yang telah kami kumpulkan Tuhan. Kami yakin Tuhan, pemberian kami Tuhan akan menjadi pemberian yang harum yang hanya datang daripada-Mu saja Tuhan. Ya Tuhan, ini saja Tuhan doa anak-Mu Tuhan. Engkau yang menyertai kami satu persatu Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan menutup PA online kita pada malam hari ini. Kita angkatkan satu lagu tentang bagaimana kita umat manusia, kita harus berserah kepada Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan. Tuhan akan menyertai kita dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita di dalam kondisi seperti apapun. Kita angkatkan lagu komitmen kita bernyanyi, ku percaya janji-Mu. Saat ku hancur hatiku datang padamu. Hancur hatiku datang padamu. Kau berikan kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti jalan hidup ini, namun firman-Mu selalu
Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat ibadah kami yang sudah berjalan dengan luar biasa ini Tuhan. Dan biarlah terus dalam kehidupan kami di kondisi seperti sekarang ini pun tetap kami mau bersekutu dengan Tuhan. Dan biarlah teman-teman kami pun se-GBKP bahkan sedunia pemuda-pemuda tetap beribadah, tetap bersekutu dengan Tuhan, supaya kami lebih sensitif, lebih peka lagi untuk terus mendengar suara Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Terima kasih buat ibadah ini Tuhan, dan kami rindu untuk ibadah berikutnya kami lebih luar biasa lagi untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Kita berdoa bersama-sama dalam bahasa Karo. Kita bersama-sama ras-ras kita toto. O Bapa kami sini surga, gelarndu ibu badiamin, rahmin kini rajandu, salamin pratendu basdoni enda bagini surga. Berikan man kami akan cukup baswaris senda enda. Alami salah kami, bagini alami kami salah kala empak kami. Olamin kami bahwa kami kubas percobaan, tapi ulangilah kami dursilat nari. Sebab kami simada kini rajaan, ras kuasa, ras kemuliaan sindikan dekahna. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Jadi acara PA online kita pada hari Jumat ini telah selesai. Jadi sampai jumpa di PA online kita. Jaga kesehatan dan tetap di rumah. Dadah.